Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dengan judul perikop Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berulang kali diingatkan dan disadarkan pada sebuah kenyataan bahwa kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup seorang diri tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita pun senantiasa diingatkan supaya kita mau saling mengasihi sesama, sebab pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Bapak Ibu Saudara, bicara soal mengasihi sesama, kadang-kadang kita mendapati ada orang yang sebenarnya dia sanggup untuk melakukan atau menolong orang lain, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dan sebaliknya, kadang-kadang kita mendapati ada orang yang dia punya keinginan besar untuk menolong orang lain, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang bisa membuatnya untuk menolong orang lain. Artinya, Bapak Ibu Saudara, bicara soal mengasihi, bicara soal menolong orang lain, itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama, apakah ada keinginan atau motivasi dari diri kita untuk mengasihi? Lalu faktor kedua, apakah ada hal-hal yang dapat menunjang supaya kita dapat mengasihi dan juga menolong orang lain? Tentu kedua faktor ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ada keinginan tapi faktor penunjang tidak ada, bisa menjadi penghambat tersendiri. Tetapi ada faktor penunjang namun keinginan tidak ada, itu juga menjadi penghambat tersendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk saling mengasihi sesama. Seperti bagaimana kita melihat dan merasakan kasih Allah bagi kita, demikian kita diajak untuk bergerak mengasihi sesama. Jangan jadikan faktor penunjang menjadi penghalang buat kita. Kita dapat mengasihi sesama dengan banyak cara.
Mengasihi dan menolong orang lain tidak harus dalam bentuk materi. Mengasihi dan menolong orang lain tidak harus dalam bentuk menyerahkan nyawa. Mengasihi dan menolong orang lain tidak harus dalam bentuk yang besar. Tetapi mengasihi dan menolong orang lain bisa kita lakukan ketika kita mengingatnya di dalam doa. Ketika kita berjumpa, kita memberikan sapaan dan senyuman yang hangat. Mengasihi dan menolong orang lain juga bisa dilakukan dengan beragam cara, mulai dari yang sederhana sampai hal-hal yang memerlukan faktor penunjang. Tetapi intinya, Bapak Ibu Saudara, awali dengan niat dan motivasi dalam hati kita bahwa kita menyadari Allah mengasihi kita, maka kita pun terdorong untuk mengasihi sesama. Selamat mengasihi, selamat berbuat kasih kepada sesama kita. Amin.